Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil tsumma amma ba'd. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih kita pada kesempatan kali ini. Dan ini termasuk ke dalam ilmu yang paling bermanfaat. Ya, ketika mengenal nama dan sifat Allah itu adalah asyraful ulum, atau ilmu yang paling mulia, maka mengenal tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun termasuk ke dalam asyraful ulum. Ya. Sebab tidak ada gunanya ketika kita mengenal siapa Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, tapi kita tidak bisa beribadah kepadanya. Ya, itu pun tidak akan ada gunanya. Maka pengkajian fikih ini sangat penting sekali agar kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Baik, kita lanjutkan faslun wal ightisalul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Ada enggak? Ada ya. Ini sebuah fasal. Ya, wal ightisalul masnunatu ightisalatul masnunah. Ya, mandi-mandi yang disunnahkan. Ya, ightisalat. Dia dijamakkan. Al masnunah yang disunnahkan. Nah, kalau kata sunnah dalam buku fikih ini berarti sebuah definisi yang berbeda dengan kata sunnah yang ada di dalam kitab tauhid atau kitab hadis, gitu ya. Kalau sunnah dalam kitab fikih artinya mayuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu yang diberikan pahala ketika dilaksanakan dan tidak berdosa ketika dilaksanakan. Tapi kalau kita membaca kata sunnah di dalam kitab hadis atau kitab tauhid, ya, sunnah itu berarti apa yang disandarkan pada Rasulullah SAW, ya, baik perkataan, perbuatan, atau takrirnya atau sifatnya. Dan itu menurut fikih ada yang sifatnya wajib, ada yang tidak, gitu ya. Seperti salat 5 waktu itu adalah sunnah, ya, ditinjau dari kitab hadis, tapi dia adalah wajib ditinjau dari kitab fikih, gitu ya. Nah, ini kata sunnah di sini yaitu mayuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, gitu ya. Jadi mandi-mandi sunnah sab'ata asyara ghuslan. Ada 17 mandi. Ya, 17 macam mandi. Ini sunnah. Yang pertama ya ghuslul jumu'ati. Ini yang paling tepat jumu'ah, bukan jum'ah. Jumu'ah. Iya. Ya, didomahkan. Iya. Jadi ghuslul jumu'ati, mandi untuk salat Jumat. Kita lihat dalilnya. Rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Bukhari dan Muslim meriwayatkan, dan ulama selain keduanya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaghtasil. Jika seseorang datang menuju salat Jumat, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Jika seseorang datang hendak menghadiri salat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Ini amar, perintah. Jadi dalam amar masuk ke dalam fi'il mudhari, falyaghtasil. Nah, wali Muslim. Nah, sedangkan lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, arada ahadukum ayyatiya. Jadi idza arada ahadukum ayyatiya, ya, ilal jumu'ati falyaghtasil. Jika seseorang hendak datang menghadiri salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Jadi ini Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis yang
beda lafaz tapi sama makna, gitu ya. Beda lafaz tapi sama makna, maka dikatakan rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Kemudian wasarfuhu anil wujub, biasanya setiap perintah itu menunjukkan wajib, gitu ya. Ini hadis di atas itu ada perintah. Idza arada ahadukum ayyatiya, atau idza jaa ahadukum ila jum'ah falyagtasil. Kata yagtasil itu adalah perintah. Ya. Nah di sini dipalingkan dari wajib menjadi sunnah khabar At-Tirmidzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man tawaddaa yaumal jumu'ati, siapa yang berwudu pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dia sudah sesuai dengan sunnah. Ya. Arti fabiha wa ni'mat itu ai di bawahnya ada tuh fabiha wa ni'mat, artinya ai fabis sunnati akhad wa amil wa ni'matus sunnah. Ya. Atau wa na'imta sunnata, artinya engkau sudah sesuai dengan sunnah. Jadi idza man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat, siapa yang berwudu pada hari Jumat dia sudah sesuai dengan sunnah. Wa man tasala fal ghuslu afdal, tapi siapa yang mandi lebih afdal. Nah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini adalah pemaling dari yang wajib, perintah wajib menjadi sunnah. Kalau yang di atas kan seolah-olah wajib, tapi digabungkan dengan hadis At-Tirmidzi, maka itu maksudnya bukan wajib tapi adalah sunnah. Sebab memang ini dikhilafkan, sebagian ulama ada yang mengatakan wajib mandi untuk salat Jumat itu. Baik, kita lanjut. Wal idaini. Nah, yang kedua, mandi untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha. Idain. Dua id. Untuk salat id. Kita lihat catatan kakinya Rawa Malik fil Muwatta. Ya, Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta. Ya, Muwatta itu artinya pijakan. Ya, watta'a yata'u artinya menginjak, gitu ya. Nah, Muwatta itu sebuah kitab pijakan. Itu adalah sebuah kitab hadis yang disusun oleh Imam Malik. Tujuannya untuk dijadikan pijakan oleh kaum muslimin, terutama yang ada di Madinah pada waktu itu. Ya. Jadi Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya yang bernama Al-Muwatta, anna Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasil yaumal fitri, bahwa Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, nah beliau itu mandi yaumal fitri pada hari raya Idul Fitri. Nah, hari raya Idul Fitri ini hari raya kaum muslimin, qabla ayaqdua ilal musalla, sebelum dia itu pergi menuju tempat sholat. Musalla itu biasanya lapangan, sebab biasanya Rasul SAW sholatnya di lapangan, musalla, tempat sholat. Ya, beda dengan istilah orang Indonesia, musalla itu masjid kecil, ya, yang tidak digunakan saat Jumat, itu namanya musalla. Tapi musalla menurut istilah orang Arab itu adalah tanah lapang yang biasanya digunakan untuk sholat Id. Ya. Nah di sini dalil bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu mandi sebelum berangkat sholat, ya, sebelum berangkat sholat. Qabla ayyaqdua ilal musalla. Nah, wa qisa biyaumil fitri yaumal adha, atau wa qisa biyaumil fitri yaumul adha. Nah, kemudian dikiaskan dengan dalil sunnahnya mandi pada salat Idul Fitri dengan salat pada hari raya Idul Adha. Jadi kalau dalil Idul Adha-nya tidak didapatkan di sini, tetapi dikiaskan saja dengan dalil yang digunakan untuk Idul Fitri. Sebab maknanya sama. Ya, dua-duanya hari raya. Dua-duanya waktu berkumpul kaum muslimin. Jadi dalilnya cukup satu. Wal istisqa, ya, mandi untuk salat istisqa.
Ya, istisqa ini talabus suqya atau meminta air, meminta hujan. Ya. Wal khusuf wal kusuf. Gerhana. Iya, gerhana matahari dan gerhana bulan. Khusuf dia apa bulan? Khusuf itu qamar. Kalau kusuf Matahari. syams. Iya. Di sini footnote-nya lam ajid dalilan naqliyan listihbabi hadhil aghsal as-salas. Saya tidak mendapatkan dalil nakli gitu ya. Saya tidak mendapatkan dalil nakli untuk disunnahkannya ketiga mandi ini, yaitu mandi istisqa, khusuf dan kusuf gitu ya. Kata mu'alif wala'allal ulama qalu bistihbabiha qiyasan 'alal jum'ah wal idain. Bisa jadi la'alla bisa jadi ya. Wala'allal ulama bisa jadi para ulama qalu bistihbabiha, mereka mengatakan tentang disukainya mandi untuk istisqa, khusuf dan kusuf qiyasan 'alal jum'ah wal idain, ketika mereka mengkiaskan dengan salat Jumat dan salat dua Id. Ya, salat hari raya. Li'annaha fi ma'naha min haitsu masyru'iyatul jamaah fiha. Karena maknanya sama. Semuanya disunnahkan untuk salat berjamaah. Ya, salat Jumat berjamaah, Idain berjamaah, istisqa, khusuf pun berjamaah. Ya, wajtima'un nas laha, dan juga berkumpulnya manusia untuk itu. Maka dalam Islam setiap perkumpulan manusia itu disunnahkan untuk mandi sebelumnya, gitu ya, untuk mandi sebelumnya. Nah, wal ghuslu min ghuslil mayyit, juga disunnahkan mandi setelah memandikan mayit. Jadi orang yang memandikan mayit itu disunnahkan untuk mandi. Ya, kita lihat catatan kakinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ghassala maitan falyagtasil. Siapa yang memandikan mayit hendaklah dia mandi. Ya, man ghassala maitan falyagtasil. Siapa yang memandikan mayit hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan siapa yang memikul mayit hendaklah dia berwudu. Ya. Jadi dibedakan antara yang memandikan dengan yang memikul saja. Rawahul khamsah, ya, diriwayatkan oleh 5 ulama hadis, wa hasanahu Tirmidzi, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi. Wa sarfuhu 'anil wujub khabarul Hakim. Ya, nah, dipalingkan dari kewajiban dalil ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghassaltumu. Ya. Kalian tidak harus mandi ketika kalian memandikan mayit, gitu. Ya, kalian tidak harus mandi ketika kalian memandikan mayit. Jadi laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun, ya, idza ghassaltumuhu. Laisa 'alaikum itu kalian tidak wajib. Kalau 'alaikum kalian wajib. Ya. Di sini laisa 'alaikum, kalian tidak wajib mandi ketika kalian memandikan mayit. Nah, sehingga hadis yang di atas itu dirubah hukum wajib menjadi sunnah. Gitu. Penggabungan antara dua dalil. Wal kafir idza aslam. Dan juga orang kafir ketika masuk Islam itu sunnah mandi. Ya, orang kafir ketika masuk Islam. Rawahu Daud wa Tirmidzi, Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan an Qais ibni Asim radhiyallahu anhu, dari Qais bin Asim, semoga Allah meridainya, qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam uridul Islam.
aku datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masuk Islam. Ya, uridul Islam, ingin masuk Islam. Fa amarani an agtasila bima'in wa sidrin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mandi dengan air dan bidara. Ya, sidrin di sini daun bidara. Di sini daun bidara ditumbuk, dicampurkan dengan air, digunakan alat untuk mandi. Wa huwa waraqun mathunun min syajarin muayyan. Dia adalah daun yang di mathun itu yang dijadikan tepung atau daun yang digiling, ya, dihaluskan, dilembutkan dari pohon tertentu. Ya, pohon tertentu. Kita sudah tahu lah, sedap. Ya. Biasanya daunnya dijemur, setelah kering baru digiling, gitu ya, digiling, kemudian disaring, diayak ya, diayak. Nah itu dijadikan sebagai alat mandi ya, misalnya. Ya. Baik. Qala Tirmidzi ba'da riwayatil hadis. Nah, kemudian Imam At-Tirmidzi berkata setelah meriwayatkan hadis ini, wal amalu alaihi inda ahli ilmi, ya, yustahabbuna lirrajuli idza aslama ayyagtasila wa yaghsil thiyabahu. Jadi para ahli ilmi, ahlul ilmi itu mengatakan disukai atau disunnahkan bagi seseorang ketika dia masuk Islam untuk mandi dan juga mencuci pakaiannya. Ya. Samanya ketika asarnya Umar bin Khattab ketika membaca saudaranya itu masuk Islam kan dia mandi. Suruh mandi dulu. Nah, iya. Sebab memang seorang kafir apalagi sudah dewasa ya, orang kafir masuk Islam ini kan pada awalnya dia itu berhadas dan dia tidak pernah mandi hadas selama itu, gitu ya. Hadasnya sudah numpuk tuh gumpul. Ya, kalau hadasnya itu bisa terlihat itu sudah numpuk itu hadasnya. Ya, maka harus mandi. Sunnah ya, tidak harus. Nah, kenapa sunnah? Kita lihat catatan kaki berikutnya. Walam yajib al-ghusl li'adami amrihi sallallahu alaihi wasallam kullaman aslama bihi. Nah, tidak diwajibkan mandi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan setiap orang yang masuk Islam pada waktu itu untuk mandi. Padahal yang masuk Islam banyak sekali. Tapi hanya beberapa riwayat saja yang diperintahkan untuk mandi. Gitu ya. Sehingga hukumnya tidak wajib, tapi dia menjadi sunnah. Wal kafir idza aslam. Wal majnun, ya, majnun itu artinya orang yang terhalang. Majnun itu terhalang. Terhalang akal pikirannya. Gila lah. Itu dalam bahasa Arab kata jim dan nun, ya, arti setiap mana yang menggabungkan kata antara jim dan nun itu artinya terhalang, tersembunyi. Ya, seperti janin. Janin itu tersembunyi di balik perut seseorang. Gitu ya. Jinnun itu terhalang dari pandangan mata kita. Ya, atau jannah itu adalah satu tempat yang tertutup oleh kebun-kebun yang sangat rindang. Itu namanya jannah. Ya. Junnah itu artinya tameng, seseorang untuk melindungi dari sabetan pedang orang, namanya junnah. Gitu ya. Junun atau majnun, nah ini seseorang yang terhalang pikirannya. Otak terhalang. Beda. Junub dan lagi junub. Itu ada makanya itu. Baik, jadi wal majnun orang yang gila, wal mughma alaihi orang yang pingsan. Ya. Mughma alaihi orang yang pingsan, idza afaqa kalau dia sudah sadar. Jadi orang yang gila, orang yang pingsan kalau sudah sadar itu sunnah mandi. Gitu ya. Sunnah mandi. Orang gila bisa sembuh enggak? Bisa, dia bisa. Ya.
Masa ada tim penyembuhan orang gila kan? Ruqyah orang gila. Terapi Ustaz. Terapi ya? Iya. Ya yang tadi tertutup terbuka lagi. Baik, kita lihat dalilnya. Ya, lamma rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan saqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala asallan nas. Rasul pada waktu sedang sakit berat. Saqula Rasul SAW sakit berat ya. Rasul sedang sakit berat. Kemudian Rasul mengatakan asalan nas, apakah manusia sudah salat? Apakah orang-orang para sahabat kudus sudah salat? Fakulna, maka kami katakan la, belum wahai Rasulullah. Hum yantadzirunaka ya Rasulullah, mereka menunggumu. Sebab biasanya Rasul menjadi imam gitu ya, dan tidak pernah tergantikan keimaman Rasul itu. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Faqala dha'u li ma'an fil mikhdab. Ya. Kemudian Rasul mengatakan tolong tuangkan aku air, ya, letakkan air di mikhdab. Mikhdab itu di sini di catatan kakinya itu dikatakan wi'a kana ya tugsalu fihi thiyab. Jadi satu bejana yang biasanya digunakan untuk nyuci baju, baskom lah. Ya. Nah, sakula itu istadda maraduhu. Sakula istadda maraduhu. Jadi sangat keras. Iya, sangat sakit gitu. Ya. Nah, kemudian Rasul meminta untuk diambilkan air, diletakkan di baskom. Qalat fa fa'alna. Fagtasal. Ya. Kami pun menyediakan air. Kemudian beliau mandi. Nah, ini Rasul berkata asalan nas itu setelah beliau pingsan. Ya, setelah beliau pingsan. Kemudian setelah pingsan beliau mandi, summa dhahaba liyanu'a fa ughmi alaihi. Kemudian beliau bangkit, ya, bangkit, berusaha untuk bangkit, tapi kemudian pingsan lagi. Summa afaqa. Kemudian sadar lagi, faqala asalan nas. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah orang-orang sudah salat? Faqulna la hum yantadzirunaka ya Rasulullah. Belum salat. Mereka masih menantimu wahai Rasulullah. Faqala dha'u li ma'an fi al-mikhdab. Ya. Ambilkan air, letakkan lagi di baskom. Qalat fa'alna faktasal. Kami pun meletakkannya, menyediakan air itu. Beliau mandi lagi setelah sadar. Summa dhahaba liyanu'a fa ughmi alaihi summa afaqa. Terus begitu. Ya, beliau berusaha lagi untuk bangkit, tapi kemudian pingsan lagi, kemudian bangkit lagi. Nah, ini dalil untuk al-mughma alaihi. Dalil untuk orang yang pingsan. Nah, waqi sabil ighma al-junun. Nah, hadis mandi karena pingsan ini dikiaskan dengan sunnahnya orang gila untuk mandi. Li'annahu fi ma'nahu, karena maknanya hampir sama. Satu mana? Ya, orang yang pingsan, orang yang gila itu sama-sama terhalang akalnya. Gitu ya. Tidak ingat, sampai Rasul sendiri bertanya apakah orang-orang sudah sholat karena pingsan. Ya, terhalang akalnya. Bal huwa aula, bahkan orang gila atau junun itu lebih berhak lagi, lebih layak lagi untuk mandi. Ustaz, Afwan, ini pingsan di sini apa dikarenakan penyakit? Seperti di sini kan dijelaskan Rasulullah sakula ya, sakit keras sehingga menyebabkan dia pingsan. Disebabkan atau bisa jadi karena panas yang sangat tinggi, jadi dia bisa pingsan, seseorang bisa pingsan. Lalu bagaimana dengan kecelakaan yang terbentur kepalanya sehingga dia pingsan, atau orang terhantam kepalanya sehingga dia semaput.
pingsan juga gitu. Ya. Ini gimana? Apa dia harus mandi juga? Si Mahfud dan si pingsan. Iya. Iya, disunahkan mandi. Orang pingsan, orang gila disunahkan mandi karena apapun itu. Karena apapun sebabnya. Iya, karena apapun sebabnya. Sunnah ya, tidak sampai wajib. Disunahkan mandi. Tapi kalau kepalanya berdarah, mandi tambah parah. Oh iya, kalau karena berdarah dia tayamum. Sebab tayamum itu pengganti dari mandi dan wudu. Ya, tapi ini sunnah ya, tidak sampai wajib. Baik, kita lanjut. Wal ghuslu indal ihram. Ya, mandi ketika akan ihram. Ya, ihram itu seseorang melakukan ritual haji atau umroh, gitu ya. Itu dimulai dari ihram. Ihram itu artinya pengharaman. Ya, kita mengenal takbiratul ihram, artinya takbir pengharaman. Ya, kita mengenal ihram ketika haji dan umroh itu artinya pengharaman. Artinya ketika mulai, kalau sholat ketika Allahu Akbar itu haram segala sesuatu kecuali gerakan-gerakan sholat, ritual sholat, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kemudian halal lagi ketika salam. Nah, ketika ihram itu halal untuk banyak hal, menggunakan parfum, menggunting rambut gitu kan, menggunakan pakaian biasa itu haram sampai tahallul, jadi halal lagi. Nah, ini sebelum ihram itu disunahkan untuk mandi. Ya, al-ghuslu indal ihram. Rawi Tirmidzi an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Ya, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ightasal. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan pakaiannya, tajarrad li ihlalihi. Untuk ihlal itu talbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan itu adalah awal ihram. Ya, awal ihram. Di sini dicatatkan kaki al-ihlal li ihlalihi li ihramihi, wal ihlal raf'us saut bit talbiyah indal ihram. Gitu ya. Jadi ihlal itu atau tahlil, ya ihlal, tahlil itu adalah mengeraskan suara dengan lafaz, dengan bertalbiyah ketika ihram. Nah, Rasulullah SAW ini sebelum melakukan ihlal, ya, beliau melepaskan pakaian biasanya diganti dengan dua pakaian khas ihram. Ya, dua pakaian, yang pertama menutup aurat bawahnya, gitu ya. Kemudian yang kedua digunakan untuk selendang. Nah, di sini beliau mandi, ya. Jadi tajarrada li ihlalihi wa ightasal. Ada riwayat ini. Ya. Jadi sunnah. Wa lidukhuli Makkah. Nah, kemudian juga sunnah mandi ketika akan masuk kota Mekah. Ya, ketika akan masuk kota Mekah. Rawi Bukhari wa Muslim. Ya, Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Wal lafdzu lahu, dan lafaz ini miliknya. Milik siapa? Muslim atau Bukhari? Muslim. Dhamir itu kembali kepada yang terdekat, gitu ya. Nah, wal lafdzu lahu, dan lafaz ini milik Imam Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana la yaqdumu Makkah, bahwa Ibnu Umar tidak masuk kota Mekah, ya, la yaqdumu Makkah, tidak masuk kota Mekah, ya, illa bata bidhitua, kecuali beliau senantiasa bermalam dulu di sebuah tempat namanya Dhitua. Nama tempat ya? Ya, hatta yasbah wa yaghtasil, sampai dia subuh di situ, kemudian beliau mandi. Ya. Summa yadkhulu Makkah naharan, kemudian beliau masuk ke kota Mekah di siang hari. Wa yadhkur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu, dan beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Gitu. Jadi Rasul sendiri ketika akan masuk Mekah, beliau mandi terlebih
dahulu. Sebab ini kota suci. Ya, Mekah itu kota suci yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir. Harus muslim. Ya. Walaupun terkadang ada orang-orang yang pura-pura Islam masuk situ. Gitu ya. Itu ada. Tapi ya para penjaga melihat zahirnya muslim silakan masuk. Gitu ya. Walaupun mungkin dia munafik. Walil wukuf bi Arafah. Juga sunnah untuk mereka yang melakukan wukuf di Arafah. Ya, wukuf itu artinya berdiam diri. Di Arafah. Apa? Mandi di Arafah. Sebelum masuk Arafah, sebelum wukuf. Ya, jadi arti wukuf itu berdiam diri. Berdiam diri di satu tempat namanya Arafah dan harus dipastikan kita berada di lingkungan Arafah, gitu ya. So Arafah itu punya batas-batasnya. Jangan sampai kita nongkrong di warung ini, gitu kan. Di warung kopi. Selesai dia ikut berangkat, itu nggak sah hajinya. Jadi harus yakin ini Arafah. Itu tandanya udah ada, tapi kalau sekarang Ada batasan-batasannya. Ya. Sedangkan Arafah itu kan dimulainya dari maghrib. Bukan. Dari asar. Arafah itu dari zuhur sampai maghrib. Dari zuhur ya. Iya. Normalnya seperti itu, dari zuhur sampai maghrib. Jadi mereka sebelum zuhur masuk. Nah, dari zuhur di situ dan tidak keluar kecuali setelah matahari tenggelam. Gitu ya. Matahari tenggelam langsung mereka bergegas ke Muzdalifah. Gitu. Jadi sebelum masuk wukuf, artinya sebelum zuhur dia mandi dulu. Seperti itu. Iya. Sebelum zuhur dia mandi terlebih dahulu. Biasanya mandinya di Mina. Sebab Mina tetangganya Arafah. Nanti kita praktekkan insyaallah. Nanti kita praktekkan bareng-bareng. Tapi itu tenda-tenda ada di Arafah. Ada tapi sedikit. Orang-orang khusus saja. Sebab di Arafah itu cuma dari zuhur sampai maghrib mereka nggak nginep. Artinya kita nggak pakai tenda juga nggak apa-apa. Nggak pakai tenda juga nggak penting apa-apa. kita berdiam diri di situ. Berdiam diri. Berdiam diri dalam artian apa kita boleh berjalan-jalan gitu? Boleh. Sambil, Boleh jalan-jalan, boleh tiduran, boleh berdiri. yang boleh penting kita duduk. berdiam diri di situ. Berdiam diri di situ. Tetapi disunahkan memperbanyak doa. Berdiam, Istighfar. itu berdiri. Ya, memang kalau belum praktek nggak terbayang ya. Insya Allah kita praktek. Amin. Ini bos ini. Siapin. Baik, kita lihat dalilnya. Rawi Malik fil Muwatta. Ya, Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al Muwatta. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kana yaghtasilu li ihramihi qabla ay yuhrima. Ya, beliau mandi sebelum ihram. Ya, sebelum melakukan ihram. Walidukhuli Makkah. Dan juga mandi ketika akan masuk Mekah. Wali wukufihi Aisyah Arafah, juga untuk wukuf di sore hari Arafah. Aisyah itu dari zuhur sampai maghrib namanya Aisyah. Di hari Arafah. Waktunya dari Sini Asia. sore Eh? sampai maghrib. Asia atau Asia? Aisyah. Asyiyah ya. Wali wukufihi Asyiyah Arafah. Asyiyah. Waktunya dari ba'da. Kalau iya, bukan asar, zuhur. Ba'da zuhur sampai maghrib. Dari zuhur sampai maghrib. Itu waktu yang sempurna. Kalau orang datang di malam hari cukup lewat saja. Ya, misalkan orang terlambat nih. Dia datang ke Mekah ini baru sampai asar, kemudian di Arafah ternyata kemagriban, maka minimal lewat di daerah Arafah itu. Gitu ya. Minimal lewat. Sah. Tapi yang sempurna itu dari zuhur sampai terbenam matahari. Kalau jamaah haji Indonesia biasanya mandi di mana? Sebelum ihram. Eh, Itu
sebelum apa? Ihram. Iya, sebelum pakai Iya, baju. betul. Oh iya, jadi untuk orang Indonesia itu ini ada tergantung turunnya ya. Kalau turunnya di Jeddah, biasanya mandinya di Indonesia, mau nggak mau. Gitu. Niatnya niat mandi untuk masuk Mekah. Berarti Tapi kalau turunnya di Madinah, ya biasanya beberapa hari dulu di Madinah, beliau bisa mandi di Madinahnya. kalau yang udah duluan. Ya, Nah, simulasi nanti insya Allah. berarti ke ini apa namanya di Yalam ya kalau ke arah Jeddah ya. Ya, nanti itu untuk apa mikot ya, untuk mikot akan ada. Mikot ada. Fikih haji nanti. Ini mandi dulu. Mandi dulu. Saya walil mabit di Muzdalifah. Nah juga disunahkan mandi untuk mabit bermalam di Muzdalifah. Ya. Bermalam di sini berarti ya di malam hari sampai subuh. Jadi orang kan dari Arafah ingin ke Mina. Dan dari Arafah Mina itu melewati yang namanya Muzdalifah. Jadi mabit dulu di situ. Mereka mabit dulu Bermalam di situ, dulu. bermalam di situ, melakukan sholat maghrib dan sholat isya di situ. Sebab ketika matahari sudah tenggelam, orang-orang yang wukuf itu mulai berjalan ke Muzdalifah. Itu meninggalkan sholat maghrib tuh. Ya sholat maghribnya kapan? Itu di jamaah takhir di Muzdalifah. Ya mereka jalan sambil matahari tenggelam, mereka jalan, nggak sholat maghrib tuh. Ketika sampai Muzdalifah, anggaplah jam 10 malam gitu. Itu jam 10 malam itu sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat, dan mereka Langsung ke Mina. tetap diam di situ, Diam dulu. ya. Dan itu tanah lapang, nggak ada hotel ya. Jadi nginepnya itu tidak di tenda, kebanyakan kecuali mungkin raja kali ya, di batu-batu. Yang nginepnya di batu-batu, diam di situ, istirahat, tiduran silahkan, zikir silahkan, subuh baru ke Mina. Memang berat, karena memang haji itu jihad ya, jihadnya para wanita. Nah, al asah annahu la yustahab. Lihat di footnote-nya, yang paling sahih bahwa mandi untuk nginep di Muzdalifah tidak disunahkan. Nihayah, dalam kitab Nihayah ya, jadi yang paling sahih menurut mazhab Syafi'i tidak seberapa juga. Mandi di mana tuh? Enggak ada air. Gak ada malam-malam lah ya. Malam-malam kan. Tiris, Tat. Hah? Tiris. Ya, jadi yang sahih dalam kitab Nihayah tidak. Waliramyil jimar as-salas, juga untuk melempar jumrah yang 3 ya, sughra, wusta, kubra gitu ya. Itu sunnah mandi. Wal tawaf, juga untuk tawaf. Nah di sini al-mu'tamad yang menjadi sandaran annahu la yusannul ghuslu lit tawaf, bahwa tidak disunahkan mandi untuk tawaf al-iqna. Itu terdapat dalam kitab al-iqna. Kita belum pernah megang ya kitab al-iqna ya. Ntar kita pegang insyaallah. Setelah selesai. Ya, walis sa'i, untuk sa'i, walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk masuk ke Madinah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah saya kita azan dulu aja ya. Azan dulu, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Saudara muazin, Mandi dulu. mandi dulu. Tapi kita lanjut sedikit ya. Kita ambil pasal yang kedua, faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Mu'alif mengatakan ini adalah sebuah pasal. Ya, wal mashu 'alal khuffain jaiz. Mengusap 2 khuf
jais. Apa itu khuf? Khuf itu dalam mazhab Syafi'i adalah sepatu yang menutupi anggota wudu kaki. Mata kaki berarti. Anggota wudu itu berarti mulai dari mata kaki ya. Iya. Nah, mata kaki berarti harus ditutupi, harus tertutup. Ya, khuf itu biasanya kalau di Arab itu khuf itu seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Itu namanya khuf. Gitu ya. Kaos kaki yang terbuat dari kulit itu khuf. Yang biasanya menutupi mata kaki. Jadi kalau sepatu itu tidak menutupi mata kaki itu tidak dikatakan sebagai khuf. Gitu ya. Walaupun dikhilafkan, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kaos kaki pun termasuk makna khuf. Tapi dalam mazhab Syafi'i syarat khuf itu tidak boleh tembus air. Ya, sedangkan kaos kaki itu tembus air. Itu dikhilafkan lah. Ibnu Utsaimin mengatakan kaos kaki termasuk ke dalam makna khuf, sebab dia memberatkan kalau harus bongkar pasang. Biasanya untuk akhwat juga ya. Biasanya untuk akhwat juga. Hanya diusap kaos kakinya kalau. Kaos kakinya. Bagi mereka yang memandang kaos kaki bermakna khuf. Nah, ini boleh jaiz. Dalilnya apa? Dalilu jawazihi ahadits katsirah. Dalil yang membolehkannya itu banyak sekali hadis sampai mutawatir. Kalau khuf itu, bahkan pembeda antara ahlus sunnah dengan orang syiah itu biasanya di dalam khuf. Dia menjadi pembahasan akidah. Dia bahas pembahasan fikih tapi menjadi pembahasan akidah. Ya, karena bisa membedakan antara ahlus sunnah dengan syiah. Gitu ya. Jadi ahlus sunnah menggunakan masul khufain, kalau syiah tidak. Nah, dalilnya banyak. Marau Bukhari wa Muslim. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, walafdzulahu, dan lafaz milik Muslim di sini. An Jarir radhiyallahu anhu, dari Jarir radhiyallahu anhu, annahu bala, ya, beliau kencing, summa tawadda wa masaha ala khuffaihi, ya, kemudian setelah buang air kecil, beliau berwudu, kemudian mengusap kedua khufnya. Jadi tidak membuka sepatunya, tapi langsung mengusap dua sepatunya sebagai pengganti cuci kaki. Jadi wudunya itu ambil wudu biasa, basuh wajah, basuh tangan kanan kiri, kemudian usap kepala. Tapi untuk kaki itu tidak dicuci, tapi diambil air, lepaskan air, diusap. Sebagaimana mengusap kepala, ambil air, lepaskan air, diusap. Gitu. Nah, ini pun berdasarkan qiraah yang kedua di dalam ayat wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Gitu. Itu qiraah yang kedua, wa arjulikum. Kalau qiraah yang masyhur yang ada di mushaf kita, wa arjulakum. Bedanya kalau dibaca wa arjulakum, kaki dicuci, dibasuh ya. Kalau wa arjulikum, kaki diusap. Ya, kembali ke wamsahu biruusikum wa arjulikum. Nah, itu Ibnu Utsaimin mengatakan ini qiraah dua-duanya sahih. Ya, bisa dibaca wa arjulakum, bisa dibaca wa arjulikum. Wa arjulakum itu sebagai dalil ketika kaki terbuka, tidak menggunakan khuf. Wa arjulikum digunakan ketika kaki tertutup oleh khuf. Gitu ya. Ketika tertutup oleh khuf, itu atasnya saja yang diusap. Dan hanya sekali, tidak 3 kali. Dan atasnya bukan bawahnya. Gitu ya. Walaupun yang kotornya bawahnya. Gitu kan. Gitu. Jadi itu seperti itu. Pas musaf itu harus rata ya, Pak? Apa? Harus rata gitu ya. Pas musaf itu. Iya, pas ngusap ininya apa sih namanya? Punggungnya. Punggungnya sekali. Depannya. Sekali saja, kanan sekali, kiri sekali. Usapnya ke atas atau ke bawah? Usapnya Dari atas ke bawah atau ke bawah ke atas? bebas. Biasanya dari depan, dari bawah ke atas ya. Di bawah ke atas. Ditarik. Bukan? Ustaz, ada kebiasaan orang yang nggak suka pakai kaos kaki. Menurut Syekh Shalih Al Utsaimin,
kaos kaki adalah termasuk salah satu khuf. Tapi ada orang nggak terbiasa pakai kaos kaki. Sebelum dia berangkat dia wudhu dulu, kemudian dia pakai sepatu. Sepatu yang dimaksud adalah sepatu yang di Indonesia, yang mata kakinya terbuka. Atau ada juga dia pakai sepatu boot yang agak tinggi, Aman gua. Yang tertutup. tertutup. Nah, bagaimana kalau yang pertama ini? Diri sendiri. Kalau yang pertama gimana? Kalau yang pertama ketika mata kaki terlihat itu bukan khuf, dia Bukan harus khuf. dicopot. Artinya dia kalau batal Wudhu wudhu, biasa, buka sepatunya. buka sepatunya. Ya, tapi kalau pakai bot tadi Info. masul khufain itu. Walaupun nggak pakai kaos kaki. Walaupun kaos kaki itu nggak syarat, bukan syarat. Enggak, artinya dia nggak pakai kaos kaki tapi pakai sepatu mata kakinya tertutup. Iya, nggak apa-apa. Itu namanya khuf. Itu namanya khuf. Nanti ada syarat-syaratnya di sini. Baik. Ya, ini wal masu ala khufain jais. Hadisnya udah belum tadi? Belum ya? Annahu bala tsumma tawaddaa wa masaha ala khuffaihi. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, taf'al hadza? Apa engkau melakukan ini? Gitu ya. Faqala na'am. Dia mengatakan iya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala tsumma tawaddaa wa masaha ala khuffaihi. Karena aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian wudu, kemudian mengusap kedua kaki. Jadi beliau mempraktekkan apa yang dilihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, kita pun kalau bisa sesekali seperti itu. Gitu ya. Sholat di masjid pakai sepatu. Itu ketika hacking lah, ketika hacking. Bintara. Aksi. Ya, qala al-Hasan al-Basri rawal mashu sab'una nafsan. Ya, fi'lan minhu wa qawlan. Jadi ada 70 orang yang meriwayatkan tentang masul khufain. Jadi mutawatir ini. Mutawatir. Ya, dia hadisnya hadis mutawatir. Nabi salah satu syarat dengan 3 syarat. Ayab tadi'a lubsahuma ba'da kamal taharah. Yang pertama, ya ketika memulai menggunakan khuf atau sepatu ba'da kamal taharah, setelah bersuci dengan lengkap sempurna. Ya, setelah berwudu. Jadi menggunakan sepatunya setelah wudu. Nah, itu baru boleh masul khufain ketika batal. Ketika pakai sepatunya nggak wudu, dia tidak boleh masul khufain. Gitu ya. Itu ya syarat yang pertama. Wa ayyakuna satiraini limahalli ghaslil fardi minal qadamain. Kemudian kedua khuf ini ya harus menutup tempat dicucinya bagian kaki yang fardu. Gitu ya. Jadi menutup dari ujung jempol sampai kedua mata kaki tertutup. Sebab apa? Sebab ujung jempol sampai kedua mata kaki ini termasuk tempat yang wajib dibasuh ketika wudu. Jadi khuf itu harus seperti itu. Harus menutup. Ya. Kemudian wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Khuf itu harus mampu digunakan untuk berjalan yang lama. Artinya sepatunya sepatu yang tidak bolong. Gitu ya. Iya, jadi sepatunya sepatu yang masih kuat lah. Kayak kalau depannya terbuka gitu kan. Mangap bisa kan? Yang mangap. Gak bisa. Sebab dia tidak bisa digunakan berjalan dengan lama. Sepatu baru. Jangan. Sepatu yang udah ngangkap juga diikat dulu pakai karet. Kita sepatu ninja lah. Sepatu ninja itu bisa jadikan khuf. Iya ya. Nah, itu jadi syaratnya itu ya. Tayyibam sahul muqimu yauman walailatan. Nah, orang yang mukim yang tidak safar itu boleh mengusap khuf sehari semalam.
Jadi kalau sudah sehari semalam dia harus buka lagi, wudhu biasa lagi. Masukkan lagi sehari semalam lagi itu boleh. Gitu ya. Jadi sehari semalam itu batas maksimal untuk yang mukim. Setelah sehari semalam harus wudhu normal dulu sekali, baru kalau mau pakai khuf silahkan pakai lagi. Baru sehari semalam lagi itu boleh. Jadi subuh ketemu subuh gitu. Nah nanti akan ada mulainya. Kapan mulai seseorang dihitungnya itu? Bukan dari subuh. Biasanya dari zuhur gitu kan. Atau dari make gitu. Nah kita lihat. Ya. Kalau orang berwudu dengan cara safar tadi mengusap khuf, kemudian khufnya dilepas ketika sholat gimana? Dia batal. Ketika membuka khufnya itu dia batal. Misalnya kayak kita kan di sini sholatnya di dalam masjid kayak gini kan. Ya posisi. Jadi wudunya khuf, sholatnya buka sepatu gitu. Dia membatalkan ya. Ada amrul gharib. Catatan yang ini Iya nanti ada catatan sebelumnya. Oh ada yang belum dibaca? Iya. Footnote-nya, Dan ya tadi Yang footnote berapa? Oh nomor 6 belum dibaca ya? Afwan. Nah rawal Bukhari wa Muslim anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an. Ya Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an. Kuntu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin. Ya, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam di sebuah perjalanan. Ya, fi masirin. Ya, fa afragtu alaihi minal idawah. Maka aku alirkan air dari bejana. Fa ghassala wajhahu. Beliau mulai mencuci wajahnya. Ini artinya boleh seseorang dibantu ketika berwudu. Pakai ketel misalnya ya, dialirkan, beliau wudu. Ya. Fa ghassala wajhahu, beliau mencuci wajahnya. Wa ghassala dhira'aihi, menyuci dua sikunya, dua tangannya sampai siku, ya. Wa masaha bi ra'sihi, beliau pun kemudian mengusap kepalanya. Summa ahwaitu li anzi akhufaihi, kemudian aku menunduk untuk membukakan sepatunya. Gitu ya. Siapa? Kata siapa? Kata Mughirah ya. Jadi Mughirah mengatakan aku menunduk untuk membukakan sepatu Rasul. Khidmah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala da'huma. Maka Rasul mengatakan biarkan keduanya. Biarkan sepatu itu. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena aku ketika memakainya dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka beliau pun cukup mengusap saja. Keduanya. Gitu. Itu dalil bahwa masul khufain itu harus suci. Ya. Ini sifat wudu Nabi yang hanya cuci tangan. Apa? Nabi ya, Nabi yang melakukan. Ini Iya. sifat wudunya kan? Iya. Dituangkan Mughirah. Iya maksudnya ini apa kurang apa enggak ini? Enggak. Yang wajib-wajib. Itu nanti yang wajib wajib. Tadi bahwa aku masukinya dalam keadaan suci, kitanya dalam keadaan suci atau sepatunya kan? Dua-duanya. Dua-duanya. Artinya ketika kita menggunakan dua sepatu itu dalam keadaan suci, tidak ada najis di situ. Yang kedua, kita sendiri sudah berwudu sebelumnya. Kalau bisa hukumnya gitu. Iya. Ada khaltuhuma, ini bisa jadi ada khaltuhuma itu aku memasukkan kedua kakiku. Gitu ya. Dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Artinya dua kakinya sudah berwudu. Gitu. Nah, kemudian yang mana lagi tadi? Sataroin. Seperti hari. Oh iya. Wa yamsahul muqimu yawman wa lailatan wal musafir salasata ayyam. Nah, kalau musafir itu 3 hari ya bilayalihinna dengan malam-malamnya. Jadi 3 hari 3 malam untuk musafir. Setelah 3 hari 3 malam maka copot dulu, baru silakan masukkan lagi, baru 3 hari 3 malam lagi. Gitu. Nah, dalilnya apa? Rawa Muslim wa ghairuhu an
Syuraih ibni Hani qala ya ataitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Syuraih bin Hani mengatakan aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha as'aluha anil masyi 'alal khuffain. Aku akan bertanya kepada Aisyah tentang masul khuffain, yang mengusap dua sepatu. Faqalat i'ti aliyan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, coba datangi Ali. Ya, coba datangi Ali. Fa innahu a'lam bihadza minni, karena dia lebih tahu dariku tentang hal ini. Ya. Karena yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Ali radhiyallahu an itu pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu faqala, kemudian aku berkata kepadanya dan beliau mengatakan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul menjadikan salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir. Ya, 3 hari 3 malam untuk musafir, wa yauman wa lailatan lil muqim, sehari semalam untuk muqim. Ini maksudnya untuk masul khuffain. Gitu ya. Wabtida'ul muddati, nah ini yang ditanyakan oleh Ustaz Yusuf ya. Wabtida'ul muddati min hini yuhditsu ba'da lubsil khuffain. Nah, dimulai perhitungan waktunya itu, ibtida'ul muddah, dimulai perhitungan waktunya itu min hini, pada saat yuhdits, pada saat berhadas, ba'da lubsil khuffain, setelah dia menggunakan khuffain. Kita menggunakan khuffain jam 8 pagi. Ya. Jam 12 kita mulai berhadas. Nah, kita mulai melakukan masul khuffain ya. Maka dari jam 12 siang itu sampai jam 12 siang berikutnya itu sehari semalam. Gitu. Gitu ya. Kalau kita pakainya sholat duha jam 10, berarti mulainya jam 10 ketemu jam 10. Kalau mengusapnya. Iya, Kalau mengusapnya. Jadi ketika menggunakan khuf itu kan dalam keadaan suci kita. Tidak perlu mengusap kan? Kita sholat mau apa gitu kan. Maksudnya kan kita pakai khufnya jam 8. Terus jam 10. Kita kentut jam 10. Kita mau sholat duha. Berarti dihitung jam 10. Itu berarti dihitung jam 10. Jam 10. Sehari semalam maksudnya 24 jam. Gimana karir? Selalu ada. Nah, duhanya enggak Lam apa? Jadi tadi ditanyakan tentang kapan mulainya dihitung waktu masul khuffain. Untuk mukim kan sehari semalam kata Rasul. Kapan sehari semalam itu? Nah, di sini dikatakan ya wabtida'ul muddah min haini yuhdits ba'da lubsil khuffain. Dihitung pada jam berhadas, pada saat berhadas ketika sudah pakai khuf. Ya, kita pakai khuf berhadas atau tidak? Belum. Tidak kan? Suci kan? Suci. Maka khuf jam 8 pagi lah. Kita akan berangkat ke kantor nih. Berwudu dulu. Tidak bertahan, hanya 2 jam bertahan. Itu tak. Ya. Jam 10 batal. Nah, mulai dari jam 10 itulah kita dihitung 24 jam. Walaupun wudunya nanti jam 12. Sebab berhadasnya tadi jam 10 gitu. Maka jam 10 itulah kita mulai menghitung 24 jam sehari semalam. Gitu ya. Walaupun belum mengusap. Sebab dihitungnya pas hadas. Pas hadas. Hina yuhdits ya. Hina yuhdits. Ya, ketika berhadas. mukimnya Hah? mukimnya. Itu mukim. Maksud mukim itu dia tidak safar. Maksud mukim tuh artinya dia tidak keluar daerah lah, tidak keluar Cimanglit lah. Tidak ke Bandung, ke sepatu terus. Gitu. Ini tanpa sebab, bukan karena sakit, Bukan. Jadi boleh saja. Sebabnya karena pakai sepatu. Sebabnya karena pakai sepatu, bukan karena sakit. Bukan. Karena Itu pakai sepatu. kedinginan. Pakai sepatu sholat di Ali. Bukan karena safar. Kalau diusir belum saat ini Rasul sholat pakai sepatu. Jadi kalau safar itu 3 hari 3 malam. Kalau mukim sehari semalam. Tapi kita lanjut.
fa in masaha fil hadari tsumma safar. Nah, kalau dia mulai mengusapnya itu pada waktu hadar, dia tidak dia mukim ya pada waktu hadar, tsumma safar, tapi kemudian dia pergi jam 10 dia menggunakan khuf, ternyata jam 2 diajak pergi ke Bandung, gitu ya. Jadi yang tadinya hadir kemudian safar. Au masaha fis safar tsumma aqam, atau dia itu masul khufainnya di Bandung nih, sedang safar nih, tapi kemudian telepon pulang lagi ke Bogor ya gitu. Lagi ke Bogor Nggak jadi. nggak jadi lagi di jauh Jangan pulang ke rumah di sini aja gitu ya. Nah, ini kembali mukim atau mamashah mukim, maka dia metodenya metode mukim, sehari semalam dihitungin, sehari semalam gitu ya. Nah, wa yabtul mashu bi salasati asya. Nah, masul khufain itu batal dengan 3 hal. Yang pertama bi khal'ihima, tadi dengan mencopot sepatu itu, dia batal masul khufainnya. Wan qida'il muddah, atau habisnya waktu. Ya, sudah dua hari 2 malam ini masih masul aja ya, padahal dia ini itu tidak bisa. Ya, in qida'il muddah, habis waktu. Wa ma yujibul ghusla, dan apa yang mewajibkan mandi. Jadi kalau mandi masuk pakai sepatu. Kalau mandi buka sepatu. Ya, tapi kalau sekedar keluar angin, buang air kecil, itu tidak harus membuka sepatu. Nah, ini dalilnya tentang yang kedua, rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa lafdzu lahu an Safwan bin Asal radhiyallahu an qala, ya dari Safwan bin Asal radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna idza kunna musafirin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika kami safir, annam saha ala khifafina. Ya, beliau memerintahkan untuk mengusap khuf kami. Khifaf itu jamak daripada khuf ya. Khuf kami wala nanzi'aha salasata ayyam, dan tidak melepasnya selama 3 hari. Min ghaid wa baul wa naum, baik karena buang air besar, baik air kecil, atau karena tidur, illa min janabah, kecuali dari janabah. Kalau dari janabah harus dibuka. Tapi kalau janabah dia nggak mandi karena memang nggak ada air, dia hanya tayamum. Enggak apa-apa, sebab tayamum kan enggak nyuci kaki. Nanti Nggak dia usah tetap kaki nggak juga. usah buka sepatu. Enggak apa-apa. Tenang. Kalau dikiaskan dengan sorban bisa nggak Ustaz? Kalau misalnya mengusap rambut itu dia hanya usap sorban, boleh nggak? Pakai sorban. Iya, sorban. Oh iya, Boleh. itu memang hadisnya begitu. Teks hadisnya begitu. Jadi Rasul menggunakan udang-udang ketika wudu, ketika mengusap rambut, ya, diambil air, lepaskan air, sebagian rambutnya dibasahi atau diusap, sisanya di atas sorban atau udang-udang. Itu dijadikan dalil oleh Syafi'i, mengusap rambut itu tidak harus semuanya. Kalau semuanya itu sunnah, tapi wajibnya sebagian saja. Ahwat yang gitu. Hah? Ahwat yang gitu. Ahwat juga gitu. Jadi kalau ahwat wudhu di luar itu tidak perlu buka kerudung, ambil air, lepaskan air, masukin sedikit, baru atasnya di atas kerudung, gitu ya. Allah alam, insyaallah kita akan lanjut pada. Ntar dulu saya mau tanya. Oh, iya. Masih ada yang ganjel nih. Ini tentang mengusap sepatu. Yang tadi saya orang pakai sebelum berangkat dia pakai wudu, pakai sepatu yang menutup mata kakinya tanpa kaos kaki. Sepatu bot aja lah. Ya. Kebiasaan di Indonesia kalau sholat kan harus buka sepatu. Nah, dia batal tuh. Wudu maning. Batal taruhlah jam 10. Kemudian dia mau sholat duha Di masjid. Pakai sepatu. Kemudian dia wudunya mengusap Sepatu. Tapi ketika sholat apa sepatunya harus buka? Dia nggak boleh buka. Kalau buka batal. Wudu maning. Buka batal. Jadi gini, apa makna mengusap kufain kalau dia akan membuka kaki ketika sholat?
nggak ada maknanya, gitu ya. Jadi dia kalau di masjid seperti ini kan harus buka sepatu. Ini ketika antum safar, ketika safar ya, atau di musola antum tidak menggunakan apa alas, itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang dibuka sepatunya aja nggak sah. Jadi Kaos terus pakai kaki kaos masih kaki ada. gitu. oh gitu. Sepatunya dibuka. Kan yang Jadi dibuka yang sepatu. Jadi ya, jadi masuk al jawbaini. Artinya lebih Itu baik dia selama- dibuka gitu ya. Iya. Tapi Betul, memang yang betul. Gimana saat itu? yang tidak tembus air ya. Kan Dalam mazhab Syafi'i yang tidak boleh tembus air. Iya, berarti itu tidak masuk khuf kalau kaos kaki. Iya. Karena kita ngaji Syafi'iyah, dia tidak khuf. Bukan khuf. Iya. Nah, berarti sekarang kaos kaki bukan. Untuk hari ini ya. Wallahu a'lam, kita akan lanjut insyaallah pada Insyaallah. pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.